Oriang dia game, oriang dia ge, tanah dia game, obe orugo, baina dia, go tanah ge. Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Oh, pagi ini kita kedatangan tamu orang yang luar biasa, pemain musik neo tradisi kita, Ivan Nestorman. Selamat pagi, Selamat pagi, Bung Ivan. Selamat pagi. Saya panggil Bung Ivan aja ya, boleh, biar Bung. enak ya. Ya. Ini dari kumis dan jenggot saya kira cukup meyakinkan sebagai seniman. Nah, pagi ini kita mau bincang-bincang. Siap. Gimana, sehat? Puji Tuhan sampai detik ini sehat. Sehat ya. Pandemi bagaimana? Pandemi memang kita harus tinggal di rumah ya. Tinggal di rumah. Tapi menyenangkan juga tinggal di rumah. Lalu bagaimana kehidupan senimannya kalau tinggal di rumah? Sekarang kan era digital, jadi kita bisa mengirim musik melalui YouTube, melalui email, jadi tidak ada masalah sebetulnya. Tidak ada masalah pengirimannya. Pengirimannya. Pengiriman honornya lancar. Honornya kan sekarang juga pakai transfer. Pakai transfer juga. Oh gitu ya. Jadi, iya. Jadi serba enak sekarang ya. Enak. Semua digital ya. Semua jadi digital. musik juga ikut digital. Wah, Iya. ini. Ya, apa yang bisa disampaikan? Ini kan berasal dari Flores ya? Saya dari Flores, satu kabupaten namanya Manggarai Barat. Manggarai Barat. Mungkin kenal Labuan Bajo. Labuan Bajo. Ya, dari wah, situ. ini salah satu destinasi wisata ya. Yang Super. menjadi super. Premium. Sama dengan Danau Toba ya. Dari 10 destinasi dipilih menjadi 5 super. Jadi 5, dan dari 5 ini yang paling itu Labuan Bajo. Labuan Bajo. Maksudnya kampungnya number one-nya, nomor satunya. Nah, itu ciri Indonesia. Semua kecap nomor satu. Iya, betul. Tapi dari Labuan Bajo kenapa pegang gitar? Labuan Bajo memang kalau gitar ini alat internasional, Bang ya. Oh, alat internasional. Alat internasional. Jadi ini seolah-olah Labuan Bajo ini udah go internasional lah gitu. Itu juga yang ditunjukkan. Betul. Terus yang kedua, Flores sebetulnya dia tidak mempunyai kekayaan instrumentasi. Oh ya. Dulu ada seorang Belanda namanya Jaap Koen, seorang etnomusikolog. Dia menyatakan bahwa Flores adalah the singing society. Jadi keunikan dari Flores bukan pada instrumentasinya, tetapi cara orang bernyanyi. Oh. Ragam bernyanyi, motif-motif bernyanyi dari Larang Tuka sampai Labuan Bajo lain-lain. Oh, lain-lain. Lain-lain. Jadi kekayaannya di cara bernyanyi. Cara bernyanyi. Bukan instrumentalnya. Bukan instrumental. Kalau instrumentasi mungkin di Pulau Rote. Pulau Rote. Atau di Jawa ada gamelan, atau kalau di Batak ada tagading, ada kecapi dan sebagainya. Oh, jadi berarti makanya bawa gitar ya. Ini pertanda bahwa cara menyampaikan gitar ini yang beda. Iya, Itu kira-kira. iya betul. Tapi dari lagu-lagu itu kita bisa meramu namanya scale orang Flores, ada juga scale musiknya. Scale musiknya artinya nada-nada yang umumnya di sana gitu. Oh, nada umumnya. Nada-nada umum. Selain khusus ada juga umumnya Iya. gitu loh. Kan biasanya Indonesia ada pentatonik, kemudian diatonis, kemudian Flores mempunyai kekhususan misalnya kayak gini langganan. Ya. Apa itu namanya? Ini gabungan sebetulnya pada dasarnya ini pentatonis. Pentatonis. Dalam musik itu ada namanya nada-nada ascending, nada-nada naiknya itu dia pentatonis minor namanya do re mi sol la, tapi begitu turun dia gabungkan juga dengan sedikit pelok. Oh. Bagaimana masuknya pelok atau itu ke Flores? Sejarah yang mesti mencatat, kita juga tidak tahu, tapi kita terimanya begitu aja, Bang. Gitu. Udah dinikmati aja begitu. Dinikmati aja, gitu. Nggak tahu lagi sejarahnya gimana. Nggak tahu, dari ribuan tahun lalu itu soalnya. Karena sudah cukup lama gitu. Iya, tapi Oh, itu. scale-nya begitu. Scale-nya begitu ya. Kayak di Batak kan kurang lebih seperti Namanya di Batak itu tokel. Iya, tokel. gitu loh. Nah, itu. Ya mungkin itu tokelnya kita ya itu tadi. kalau itu di Kedua lah apanya sejarahnya. Kalau ini nggak ada. Karena wartokel itu gini-gini dia. Iya, nyanyi. iya, bisa betul. dia bernyanyi dengan itu gitu loh. Betul. Dan dulu kan kalau pemain gitar sampai bisa begitu, itu biasanya disenangi anak gadis. Oh, itu Jadi jelas. kalau Itu jelas ketemu, itu. Ini juga begitu kira-kira. Sangat. Oh, sangat gitu ya. Oh, gara-gara itu kali tertarik. Gara-gara dulu. itu Nona itu tertarik. Karena biasanya pemain gitar itu sangat
kompetitif itu. Betul. Kalah semua itu. Kalau di SMA kita pasti menang lah kalau soal gitu. Kalah kita dengan seniman kalau udah bisa main gitar. Betul. Oke. Ini pengalaman Bung Ipan ini dalam memainkan musik-musik Flores dan cara menyanyikan lagu-lagu itu gimana kira-kira? Di mana tempatnya? Oke, awalnya Bang saya itu sangat suka jazz. Dulu saya kuliah di UNAS di Pasar Minggu. Saya ambil sastra Inggris dan harapan suatu waktu bisa jadi penyanyi internasional buat lagu bahasa Inggris, lagu jazz yang gitu-gitu. Tapi kemudian ada satu momen ketika saya tampil di Prancis, di Paris tahun 2000. Saya datang sebagai orang yang mengerti jazz dan dulu suka reggae. Oh, reggae. Nah, kemudian, agak dekat-dekat ya tetangga ya jazz iya, dengan reggae. Betul. Iya. Nah, kemudian di sana ketemu orang aslinya, Bang. Ketemu rombongan dari Jamaika, dari Amerika dan sebagainya. Aku pikir nanti aku kelihatan kau kayaknya nih kalau kau mainkan musik mereka, ya kan? Bagaimana saya bisa bermain musik reggae dengan baik? Di situ ada orang Jamaika. Saya mau main musik jazz, bule-bule Amerika banyak yang bagus-bagus. Aku pikir inilah momen saya coba bawakan lagu Flores aja lah yang aman, yang benar-benar it's myself, it's me. Akhirnya saya nyanyilah lagu bahasa Manggarai. Di luar dugaan saya orang senang lagunya. Sehingga saya pikir wah kayaknya ini musik bisa menjadi masa depan juga. Jadi harus di Paris baru sadar ya, kampung Betul. halamannya. Saya baru sadarnya di luar negeri. Ngeri gitu. juga ini ya. Memang sebelumnya tahun 96 saya merilis satu single di Amsterdam. Oke. Dengan satu TV kabel waktu itu ya. Kemudian tapi kurang jalan di sana, kurang jalan. Kenapa saya di sana, Bang? Di Indonesia nggak ada yang mau terima lagu-lagu aku. Lagu Flores ini, lagu Manggarai. Lagu-lagu berbahasa daerah dengan sentuhan etnis. Radio-radio tidak mau memainkannya, apalagi label-label musik. Saya baru bisa masuk label Aquarius itu dengan grup daerah itu baru pada tahun 2003 Aquarius. Itu pertama kali major label menerima musik etnis. Biasanya kan lagu pop, rock, lagu Indonesia gitu. Tiba-tiba ada bahasa aneh, orang bilang ini apa lagi nih? Di mana selling point yang nggak ada menurut mereka gitu. Padahal menurut saya justru selling point-nya itu ketika kita menggunakan apa yang menjadi bahasa kita. Secara global, secara mondial itu menjadi kekuatan. Jadi itu membuat jadi semacam minder, jadi nggak usah lah pakai jazz reggae aja gitu. Tadinya begitu kan, kita lagi muda waktu itu Bang, ya kan? Iya. Jadi pikir kalau bisa core yang miring-miring itu keren gitu kan. Orang di kampung bilang, wah hebat kali core-nya gitu kan. Ternyata bagi saya itu satu kemunduran. Sebenarnya apa yang menjadi kekhasan kita itulah kekuatan pada akhirnya begitu. Gitu. Jadi ada seorang peramal ya, namanya dulu tahun 70-an Alvin Toffler. Oke, Alvin. Jadi dia termasuk ada lembaga Future Institute Global. Global. Jadi dia meramal bahwa katanya abad globalisasi ini yang unggul adalah orang yang kuat dengan karakter, kearifan lokal dan musik-musik dan termasuk bahasanya. Itu 100% benar Bang. Nah, jadi saya kira ini sudah kembali ke kita ini bertobat ya udah bagus ini. Saya sudah bertobat. Sudah mengingat kepada musik daerahnya gitu. Iya Bang, mungkin kalau dulu aku nggak nyanyi etnis, saya nggak bisa keliling dunia Bang. Betul. Nah, kan bukan jazz dan reggae yang bawa kan? Betul, kalau aku nyanyi Inggris kan malu-malu kita takut salah ucapkan di nyanyi di London. Kalau tapi aku di London nyanyi lagu Manggarai. Mana ngerti orang itu kan? Who cares gitu kan, siapa yang salah juga ya. Iya salah juga, aku aja yang ngerti Bang. Oke, itu berarti ada nilai yang saya tangkap dari situ dengan kesadaran dari Bung Ivan setelah melanglang buana ke seluruh dunia. Ternyata musik yang kita miliki itu yang jauh lebih berharga daripada milik orang kita nyanyikan. Betul. Berarti kita harus mencintai ibu kita, bahasa kita, musik kita, dan kampung kita. Makanya kita harus pulang kampung. Pulang ke akar kita, itu kekuatan. Jadi saya berharap Bung Ivan ini di Sang Kakek Network ini kita berharap akan memainkan lagu-lagu Manggarai, lagu-lagu Flores dengan yang umum scale tadi yang segala macam. Betul. Itu saya kira. Bisa dulu kau coba nyanyikan dulu, yang singkat dulu. Oke. Ini satu lagu dulu saya kolaborasi dengan Deviki Darmawan. Kemudian tapi uniknya di depannya itu kita taruh nuansa musik Batak. Waktu itu saya kerjasama dengan Abung Korem Sihombing. Korem Sihombing. Nah, sama jenggotnya ya? Sama Korem ya? Dia udah nggak ada Bang. Nggak ada lagi jenggotnya.
Tapi minggu lalu baru main bareng kita. Oh gitu ya. Luar biasa. Itu benggong, Bang. Benggo ya? Benggong. 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 Artinya apa benggong? Sebetulnya ini lagu menyimpan kepedihan. Oh ya? Jadi ada sejarah dulu bagaimana politik divide et imperanya Belanda itu. Ya. Mengambil pemuda-pemuda Flores, dirampas dari tanahnya, kemudian dipakai untuk berperang melawan Imam Bonjol kalau nggak salah ya. Itu yang saya dengar. Jadi orang Indonesia melawan Indonesia dipakai oleh Belanda. Itu kejamnya dulu kolonial itu ya. Gitu. Jadi, tapi lagu Di ini situ lo awal persoalan Flores dengan Jawa ya? Makanya sering masalah juga sampai sekarang ya. Gara-gara divide impera Belanda ini ya. iya betul. Antara lain. Gitu Bang. Lagu itu benggong. Lagu pedih ya? Iya, ada kisah pedihnya. Jadi memang makanya saya bilang ke anak-anak muda di sana karena banyak yang salah interpretasi lagunya, dibikin lagu gembira, lagu lucu-lucuan, padahal ada kepedihan dalamnya gitu. Seharusnya roh lagu itu harus tetap dipelihara ya. Iya. Oh ini ada kepedihan. Nuansa melankolis dipelihara bagaimana seorang anak itu dirampas dari ibunya gitu. Sama dengan lagu rock and roll dibuat sedih ya, kan nggak pas. Gak pas Ya, gitu. lagu rock and roll Iya rock betul. and roll aja Iya. gitu. Ini Dia jangan harus dibuat jadi rock and gembira, roll dia harus gitu. gembira. Ya Betul. kadang-kadang kan ada penyimpangan gaya Penyimpangan, bernyanyi. Oke, kalau saya dengar tadi kan ada miripnya juga kadang dengan musik Afrika ya. Sedikit ya. Kalau saya pelajari sejarah antropologinya, karena begini, Indonesia Timur itu kebanyakan beras Melanesia. Melanesia. Jadi ada aboriginal di dalamnya. Jadi kalau abang nanti ke Flores, di sekujur Flores itu akan menemui orang-orang muka kayak aborigin, kayak hitam. Ya. Saya mungkin nggak tahu gabungan dari mana, tapi agak sedikit terang lah bang, gitu kan. Iya. Istri saya juga sedikit terang. Tapi ada bagian kalau kita ke Flores Timur, ke Alor, mereka udah kayak Papua juga dan lain. Tapi semuanya itu menurut yang ahli katanya kita orang Melanesia. Rasnya Melanesia. Jadi berarti kekuatan Flores bukan di instrumentasi, tapi cara menyanyi. Betul. Gimana kita menunjukkan itu jadi ciri khas Flores itu? Iya. Kita kok baru tahu ini dari Bung Ivan ini. Kita nggak pernah selama ini mendengarkan seperti ini. Ini yang perlu saya kira harus. Itulah keluhan aku bang, karena aku seperti orang yang berteriak di dalam kesunyian. Mestinya berteriak dalam kesunyian itu terdengar. Tapi ini sudah sunyi malah tidak dengar lagi. Mungkin ini gurun pasir, jadi nggak ada yang dengar. Nggak ada yang dengar. Betul, karena memang itu tadi saya kritik radio-radio misalnya. MD di radio tidak mau memutar lagu-lagu yang berbahasa daerah.
Padahal ada lagu daerah dan lagu berbahasa daerah. Sehingga seluruh lagu itu seakan-akan harus di RRI-kan. RRI Pro 4, di situ bolehnya lagu-lagu. Jadi ini kalau kita ngundang nanti Bung Ivan untuk menampilkan musik-musik seperti itu di Sang Kakek Network ini berkenan? Berkenan, Bang. Justru kita memang mencari ruang-ruang kolaborasi dengan teman. Saya sudah lakukan dengan teman saya Vicky Syanipar juga. Kemarin saya konser terakhir sebelum pandemi itu, untung si Opung itu kasih, ya udah pakai aja dulu sih di kafe apa itu. Orang Syanipar, Toba Dream. Jadi dari segi membayar itu saya sudah aman. Vicky juga bantu saya pemusik mereka semua. Jadi di dalam dunia etnis, dunia kita yang kecil ini orang saling membantu memang. Karena kita bukan mainstream, bukan produk-produk massal kayak pop ya, kayak reggae atau dan sebagainya. Ini kan kategorial sekali. Kategorial. Jadi saya nanti masih di akhir acara ini juga sesudah kita bincang-bincang nanti dia akan memainkan satu lagu menunjukkan cara bernyanyinya Flores yang menurut dia bukan tergantung instrumentasi, tapi cara bernyanyi. Dan Bung Ipan nanti akan menunjukkan itu dalam sesudah selesai kita nanti sebagai hiburan kita. Dan kita berharap ke depan Bung Ipan akan menunjukkan melalui saluran Sang Kakek Network musik-musik yang khas dari Manggarai Barat, dari Flores, yang kekayaan bumi Nusantara yang akan bisa kita nikmati dan kita kumandangkan ke seluruh dunia bahwa kita punya pemusik seperti Bung Ipan dan ada musik kita, ada nyanyian kita yang khas gaya Flores dan Manggarai Barat. Terima kasih Bung Ivan. Ini kita mendapat kehormatan ini Bung Ivan berkenan datang bincang-bincang kita dengan Sang Kakek di sini dan kami berharap ke depan kita akan bisa menikmati melalui Bung Ivan apapun itu kekayaan musik tradisi kita yang ditingkatkan neo tradisi dan bisa kolaborasi nanti dengan musik Batak, musik Sunda Angklung dan saya kira itu kekayaan kita. Para sahabat Sang Kakek, saya kira percakapan kita yang singkat saja dengan Bung Ipan ini merupakan perjumpaan awal kita di Sang Kakek itu. Kita akan nanti lanjutkan dengan bagaimana Bung Ipan ke depan bisa menunjukkan kepada kita kekayaan bumi Flores dari Manggarai Barat, lagu-lagu dan teknik bernyanyi yang dia sebut tadi. Dengan ada skill-skill yang umum, saya kira kita akan bisa menikmatinya ke depan. Dan tetap menikmati para sahabat Sang Kakek, like, komen, dan subscribe dengan konten-konten dari Sang Kakek Network yang menarik, informatif, dan solutif, termasuk kita akan mengangkat musik-musik tradisional kita dari musik etnik dari seluruh Nusantara kita yang menjadi ciri khas karakter bangsa kita yang harus kita banggakan, kita kumandangkan. Terima kasih Bung Ipan. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama yang baik ke depan dan bisa menampilkan hal-hal yang tadi. Salam Corona. Salam Corona. Ya, terima kasih. Seorang musikolog Belanda bernama Jaap Koens, kemudian di tahun 90-an juga Philip Jampolsky pernah datang ke Flores mencatat kekhasan bernyanyi orang Flores. Sehingga dulu Jaap Koens menamakan Flores itu sebagai The Singing Society. Karena memang dari Larang Tuka sampai dengan Flores Barat, kita memiliki motif-motif nyanyi yang berbeda-beda dalam skillnya. Contohnya di Larang Tuka, orang bernyanyi dengan irama dolo. Duiye, luiye, Benedita sopi gelenggang tangan. Mari beta endo. Sedangkan kalau kita ke Kabupaten Sika lain lagi, mereka mempunyai satu beat yang namanya hegong dan kekhasan yang dicatat oleh Jaap Koens adalah bagaimana orang Sika dulu menirukan bunyi-bunyi gong ketika mereka kebun. Hewa ketung tanah, ereta eguega egelega egele lura. Sedangkan kalau kita ke Ende, Flores yang lebih tengah, di sana mereka mempunyai kekhasan bernyanyi 6/8 seperti orang Afrika dalam satu irama gawi. Biasanya mereka membentuk lingkaran, kemudian mereka menyanyi.
Kemudian kita ke nada-nada Nagekeo, biasanya mereka mempunyai namanya jai dan mempunyai skill yang unik karena mereka hanya mempunyai 5 nada. Do paling tinggi sol, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Hanya itu yang mereka punya. Karena dalam sehari-hari keseharian mereka juga, ketika mereka menghitung angka di atas 6, mereka harus menyebut 5 terlebih dahulu. Misalnya mungkin 5 tambah 1, 5 tambah 2, dan seterusnya. Gitu. Sedangkan di Manggarai, tempat saya dilahirkan, kami mempunyai musik di mana memadukan nyanyian, chanting dengan body percussion, tapi biasanya kaki ya. Namanya danding. Majun tanago bainadia no tanago bainadia no Manggarai yo tanage, Manggarai yo tanage, majun tanago, riang dia, oh riang dia, riang dia game, oh riang dia game, tanah dia game, oh beorugo, bainadia, go tanage. Biasanya kita ada call and respond. Biasanya ada penyanyi yang tengah. Oh lele, nanti ada choir chorus yang jawab. Oh lele yo, oh lele, oh lele, oh bainadia, oh bainadian tanago, Terima kasih banyak.